Catat itu ya bagi pendukung Anies bahwa yang akan maju sebagai calon presiden itu adalah Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Itu ya, catat ya. Jadi ada 3 poros itu. Boleh ditahu dananya dari mana? Dari partai politik. Dari partai apa? Saya nggak akan sebutkan itu, tapi dari partai politik. Karena rata-rata dari semua partai politik itu hasil surveinya nggak ada yang dipublikasi. Karena kalau dipublikasi, boleh tanya sumber dayanya dari mana. Jadi masalahnya itu memang agak kompleks. Jadi ketika misalnya survei yang dipublikasikan diumumkan siapa yang membiayainya, kemudian orang jadi nggak percaya hasil survei. Menurut saya nggak apa-apa Anda nggak percaya hasil survei, tapi jangan tuduh pollster itu melakukan hal yang macam-macam, karena kredibilitas dia dipertaruhkan di sana. Anda tadi bicara hitung-hitungan 3 ya. Anda mengatakan bakal ada 3 poros. Make it more specific ya. Poros pertama adalah let's say PDIP karena dia sudah pasti 108. Menurut Anda PDIP akan menggandeng siapa? Biar kita tuntas analisisnya. Saya akan dengan PKB. PKB. Oke, 2 partai ya sudah reserve. Kedua Golkar karena dia kursi nomor banyak Sudah ada 2 kan? Sudah ada PAN, P3 kan? Oke, 5. Dan itu sudah mencukupi. 5 ya. Oke. Lalu Prabowo Pasti harus ambil satu lagi. Kalau nggak Demokrat diambil, kalau nggak Nasdem, ya pilih saya salah satu, tinggal Nasdem, PKS, Demokrat. Ya, menurut Anda aja. Saya nggak bisa menebak itu, tapi menurut saya dia harus bungkus satu. Bisa nggak, maksud saya nggak apa-apa, bukan menebak, menganalisis. Bisa Demokrat, bisa Nasdem. Oke. Bahkan bisa PKS lagi, why not? Bisa dua-duanya, tiga-tiganya. Bisa, minimal kan salah satu. Salah satu aja tinggal 2 loh. Oke. Jadi Prabowo, let's say ngambil apa menurut Anda? Bisa taruh PKS misalnya. PKS ya, Prabowo PKS berarti tersisa Nasdem dan Demokrat. 59 plus 54 enggak? Ya, Nasdem Demokrat unfortunately 113 kurang 2 untuk ini. Oke. Kalau mereka memanfaatkan partai-partai non parlemen, thresholdnya naik jadi 25%. Ya, 25% nggak bisa juga kayaknya. Kecuali kalau misalnya kompak ya. Sementara kita tahu bahwa itu rata-rata kubu istana semua. Nah, karena kalau nggak salah 7% apa? 9%. 9% cukup. Kalau 7%, sorry. 9 partai kemudian 7%. Nah, 7% kan? 7%. Kita cek nanti apakah mereka berdua ini bisa sampai 18% suaranya. Tapi itu kan agak berat juga. Oke, menurut Anda, kita hitung-hitungan kan? PDIP akan mencalonkan siapa? Sebagai poros pertama. Kalau menurut saya sampai sekarang PDIP akan majukan Puan Maharani. Oke. Nanti kalau sekalian dengan wakilnya oke lah. Kalau Anda mau menambahkan. Enggak, itu kita terlalu jauh. Tapi menurut saya PDIP akan majukan Puan. Oke. Kemudian saya akan majukan Puan. Golkar akan memajukan siapa menurut Anda? Menurut saya akan majukan Erlangga. Kemudian Gerindra akan memajukan Prabowo. Jadi sobat sekalian, menurut Hasan Nasbi, ini menurut analisis Anda bukan harapan Anda kan? Nggak ada harapan di situ kan? Nggak ada harapan di situ kan? Karena yang kedua itu berisi harapan soalnya. Nggak ada. Jangan sampai yang politik yang mengusung politik identitas atau Little Jokowi itu dicalonkan. Bukan jangan sampai, tapi kan mereka semua ngomong seperti itu. Oke, nanti saya riset semua dulu partai ya. ngomong saya seperti riset itu. Ya. Oke. Jadi menurut Hasan Nasbi, sobat daerah sekalian, catat itu ya bagi pendukung Anies bahwa yang akan maju sebagai calon presiden itu adalah Puan Maharani, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Itu ya, catat ya. Jadi ada 3 poros itu. Kurang lebih sama lah dengan Denny JA ya. Kalau dia bilang gitu juga ya? Ya, Denny JA bilang 3 poros juga. Ya. Menurut saya yang sanggup bikin poros itu memang 3 itu karena dia agak jomplang kursinya dengan partai-partai tengah. Jadi kalau jomplang kayak gitu ketika gabung orang nggak perlu diskusi lagi siapa yang jadi ketua. Tapi kalau partai-partai tengah ini gabung itu diskusinya panjang siapa yang jadi ketua karena siapa yang jadi leader itu udah ketahuan ya. Gitu. Jadi 3 ya. Nanti silakan sobat daerah sekalian yang tidak puas berkomentar ya. Yang penting jangan memaki. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa
quote unquote seolah-olah ada komitmen dari partai politik untuk tidak lagi terbelah, ya kan? Yang pidato semua mereka. Ya kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda percaya dengan pidato itu? Saya memilih sebagai percaya. Sebagai analis. Saya milih percaya. Oke, kita pegang bahwa Anda percaya. Karena Anda percaya dengan pidato tersebut, maka Anda berpikir bahwa itu akan terimplementasi dalam hal pencalonan, kan? Kalau iya, karena kalau nggak mereka akan dibuat publik. That's okay. Akan Berarti dibuat publik. ini alasan kedua ya saudara sekalian. Jadi tadi saya masih berisi harap, kok ini isinya harapan, tapi tidak, ini analisis ya. Jadi kalau analisis itu ilmiah, it's okay kan, orang bisa berbeda menganalisis ya. Jadi menurut beliau apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik itu adalah genuine ya, bukan sekedar lip service, karena mereka paham betul kalau mereka cuma sekedar lip service mereka akan dihukum. Saya rasa pendukung Ganjar dan pendukung Anies akan berharap itu lip service. Kenapa? Enggak, Anda aja. Enggak, menurut saya pendukung Ganjar sama pendukung Anies akan berharap itu lip service. That's okay. Anda Anda aja kan. Nah, Anda kan, maksud saya kan mempertanyakan keyakinan Anda. Nah, ini bukan lip service. Jadi karena ini bukan lip service menurut analisis Bro Hasan Nasbi, maka secara teoritis ya, di atas analisis akademik beliau, pengalaman beliau, maka tidak mungkin mencalonkan either Anies ataupun Ganjar. Kira-kira begitu. Nah, dua hal ini kalau kita bicara tentang basis argumentasi saling memperkuat. Saya tidak ingin kemudian dua argumentasi itu justru saling bertolak belakang, tapi ini kan saling memperkuat. Jadi rekat gitu ya. Oke. Dua itu kita terima ya, kita bungkus ya sebagai argumentasi Hasan Nasbi. Ada yang lain? Bro Hasan Nasbi. Menurut saya itu udah jauh lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Lebih ya? dari cukup. Oke. Kita bicara tentang klarifikasi tentang afiliasi. Kan kadang-kadang orang mempertanyakan, udahlah lembaga-lembaga survei ini semuanya pasti itu dia punya agenda di belakang layar. Dan agenda itu tidak saya mau frankly speaking ya, mewakili publik, nggak lebih dari percukongan aja, ya kan? Semua lembaga survei itu juga sudah berafiliasi dengan cukong-cukong tertentu, kandidat-kandidat tertentu. Dan hampir semua lembaga survei, kalau tidak mau dikatakan semuanya, tidak pernah mengatakan sumber keuangannya. Dari mana sumber? Dia tidak pernah deklarasi. Paling tinggi deklarasi dari dana tabungan sendiri, cadangan, ya kan? Itu sudah pasti nggak benar. Ya, mana ada cadangan? Dari mana cadangan? Pasti kan sebelumnya dapat uang dari mana, ya kan? Oke. Cyrus Network dalam beberapa saat terakhir ini pernah mengadakan survei. Kita rutin tiap 3 bulan sekali. Boleh ditahu dananya dari mana? Dari partai politik. Dari partai apa? Saya nggak akan sebutkan itu, tapi dari partai politik. Karena rata-rata dari semua partai politik itu hasil surveinya nggak ada yang dipublikasi. Oke. Karena kalau dipublikasi, boleh tanya sumber dananya dari mana. Oke. Kalau untuk kebutuhan internal mereka ngapain? Oh, ini nggak akan dipublikasi? Kita dari 2019 mungkin nggak pernah publikasi survei politik. Oke. Tapi kan Karena pertanyaannya adalah partai. mempengaruhi backmind Anda. Mempengaruhi backmind? Iya. Ya nggak masalah kalau orang meragukan. Sama juga begini. Iya. Kalau misalnya Polster ini udah benar-benar nih bikin survei. Terus kemudian ditanya misalnya dananya dari mana, begitu dijawab, wah ini pesanan si ini berarti. Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu, kan hasil survei benar terus. Oke. Tahun 2019 itu pendukung-pendukung Prabowo itu saking frustasinya menurut saya itu banyak sekali yang nantangin bubarin kantor. Iya. Jadi kalau prediksi Anda salah, Anda berani bubarin kantor apa enggak? Iya. Saya bilang saya berani taruhan bubarin kantor. Dan itu jadi berita di Detik. Oke. Tahun Jadi 2019 ini, ya. taruhan ini itu kecil buat saya. Tahun 2019 itu taruhan bubarin kantor. Oke. Dan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi selisihnya 2 digit. Oke. Karena kita yakin dengan perhitungan kita. Tapi ketika kita sudah punya perhitungan, orang lain tidak membantahnya dengan perhitungan, tapi lu berani bubarin kantor nggak? Oke. Jadi masalahnya itu memang agak kompleks. Jadi ketika misalnya survei yang dipublikasikan diumumkan siapa yang membiayainya, kemudian orang jadi nggak percaya hasil survei. Menurut saya nggak apa-apa Anda nggak percaya hasil survei, tapi jangan tuduh Polster itu melakukan hal yang macam-macam karena kredibilitas dia dipertaruhkan di sana. Ini bisnis trust. Menurut Anda ya, dari semua pollster yang ada, yang mainstream katakanlah, kita bisa percaya kredibilitas mereka. Kalau yang anggota Persepi, mereka lumayan terstandarisasi. Persepi itu siapa aja misalnya? Ada Persepi itu Persatuan Survei Opini Publik. Oh, sorry. Persatuan Survei Opini Publik ya. Oke, Persepi. Siapa saja misalnya?
Iya, tergabung? anggota-anggotanya ada SMRC, ada Cyrus Network, Oke, ada SMRC, Indikator Politik, ada Indikator Carta Politik. Politika, ada 37 anggotanya. LSI juga enggak? LSI lembaga ya, tapi lingkaran DNIJA enggak. Oh, Denny Jaya enggak. Denny Jaya beda sendiri, Iya. ROP dia. Ada di ROP. ROP dia. Ada 30-an lebih polster yang saya nggak hafal semuanya. Dan Anda bisa pegang semua kredibilitasnya. Karena yang Anda sebutkan itu kalau yang mainstream besar, semua. kalau yang besar-besar sih saya bisa pegang. Maksudnya begini. Kalau dalam konteks mereka miss soal siapa posisi nomor 1, posisi nomor 2, buat saya sih no problem. 3 besar itu kan selalu nama itu. Oke, itu Tiga besar bisa dibilang margin of error lah Iya, ya. no problem. Walaupun ada kecenderungan ya kan? Iya, gitu. Ya Jadi kan? menurut Anda saya ngakuin ya ada kecenderungan ya? bukan kecenderungan, tapi jadi gini, sampling itu ada yang teknik samplingnya tanpa min. Iya. Kalau teknik sampling tanpa min itu desa dan kelurahan tuh diaduk-aduk aja sama dia. Oke. Secara statistik boleh, tapi masalahnya kabupaten-kabupaten dengan penduduk lebih sedikit, jumlah desanya jauh lebih banyak daripada kota-kota yang berpenduduk padat, daripada kelurahan-kelurahan daripada kota yang misalnya gini, kota Medan tuh 2 juta lebih penduduk. Iya. Tapi mungkin cuma 100-an kelurahannya. Tapi sedang Bedaga itu bisa 500-an mungkin, 600-an mungkin Iya. desanya. Iya. Jadi probabilitas daerah yang lebih kecil itu lebih besar terpilih dibandingkan daerah yang lebih besar. Itu soal teknik aja. Oke. Kalau dia menggunakan teknik itu mungkin akan sedikit berbeda dengan orang yang pakai min. Iya. Jadi dia mengutamakan daerah-daerah padat yang terpilih. Sehingga daerah yang kurang padat itu peluang terpilih juga kecil. Itu hasilnya sedikit-sedikit berbeda lah. Oke. Gitu. Dan itu bisa mempengaruhi 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4 bawah juga mungkin pengaruh soal ranking, tapi kalau beda 1%, 2% tuh biarin aja. Oh, itu margin Namanya of error lah. proyeksi aja. Oke.